Salam Rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading Vedic Astrology analisis untuk Leo sepanjang tahun 2023. Namun bacaan ini juga sangat general, jadi tidak akan cocok sepenuhnya untuk Leo Sun, Moon, atau Ascendant, sebab pastinya akan berbeda setiap analisisnya untuk masing-masing individu. Dan bacaan ini juga sangat erat kaitannya dengan bacaan saya yang sudah saya post sebelumnya yang berjudul Mars Transit. Videonya sudah tayang, silakan teman-teman scroll aja dan didengerin, dianalisis, karena Mars Transit pengaruhnya sampai dengan April 2023. Jadi awal tahun 2023 kita semua masih dipengaruhi dengan dominansi energi Mars Transit. Oke Leo, fokus di angka 5, itu adalah ascendant Leo. Tidak ada planet malefik di ascendant Leo. Dan ini membawa energi pacuan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan bagi Leo, karena Leonya juga ingin melakukan perjalanan. Ketika Merkuri retrograde, bisa saja sebagian Leo di sini melakukan perjalanan tetapi sambil menggotong-gotong pekerjaannya. Jadi kalaupun dalam perjalanan nanti telepon tidak akan berhenti berdering, ada saja koordinasi atau orang-orang yang membutuhkan petunjuk dari Leo di bidang karir, pekerjaan, ataupun bisnis. Kemungkinan Leo juga akan mengambil penundaan untuk melakukan perjalanan karena Merkuri retrograde, masing-masing bisa berbeda energinya. Nah, penundaan ini karena pekerjaan yang menuntut Leo untuk tidak melakukan perjalanan. Kemudian di awal Januari Saturnus akan transit. Yang tadinya selama 2,5 tahun Saturnus berada di houses ke-6 Leo, maka di bulan Januari Saturnus bergerak ke houses ke-7. Artinya Leo akan lepas dari tekanan pimpinan. Selama Saturnus berada di houses ke-6 Leo, yaitu di 2022 mundur ke belakang, Leo tidak bisa mengambil keputusan apapun karena segala keputusan, segala langkah dalam kehidupan Leo harus mempertimbangkan seseorang yang dihormati Leo di dalam kehidupan Leo. Saturnus ini melambangkan orang tua, figur laki-laki, atau seorang ibu single parent. Atau di dalam pekerjaan ini adalah pimpinan yang membuat Leo merasa harus mematuhi perintah-perintah dari pimpinan. Ketika Saturnus transit di houses ke-7, maka ini membawa dampak positif sebagian, tetapi ada juga dampak negatif. Dampak positifnya ada solidaritas, ada partnership atau kesepakatan atau kesepahaman antara Leo dengan pimpinan atau Leo dengan orang tua. Jadi kerjasama ini akan membawa Leo lebih ringan dalam menjalani kehidupannya tanpa ada efek tekanan ataupun dominansi dari figur orang tua ataupun figur pimpinan. Apalagi Saturnus energinya yang berada di houses ke-7 Leo ini diawasi oleh Neptunus juga yang berada di houses ke-7 Leo. Namun efek negatifnya, peran orang tua, peran pimpinan juga bisa mencampuri urusan rumah tangga dari Leo, urusan partnership, urusan percintaan. Kalau Leo menganggap seseorang ini patut untuk dilibatkan dalam relationship, partnership, atau percintaan Leo, maka akan mendapatkan saran-saran positif karena Saturnus ini adalah energi pembimbing. Sebaliknya, kalau Leo menyikapi personalitas atau privacy, hubungan relationship-nya atau partnership-nya dan kemitraannya, maka peran Saturnus di dalam kehidupan Leo akan menjadi pengganggu atau pihak ketiga yang mengintervensi Leo. Di bulan Januari, Venus dan Pluto berada di houses ke-6 Leo. Ini aspektingnya di houses ke-12 Leo. Seseorang yang mencintai, menyayangi Leo namun tidak terlihat. Artinya di sini bisa saja Leo tidak melihat perasaan seseorang ini begitu dalam terhadap Leo, atau memang kalau Leo berada di pihak yang mencintai, maka cintanya Leo, kasih sayangnya Leo, pengorbanan Leo tidak terlihat oleh seseorang itu. Dan ini arahnya
membawa Leo pada perubahan di dalam hubungan relationship dan percintaannya. Ada beberapa tatanan yang harus dirubah dalam percintaan, relationshipnya, dan hubungan Leo dengan seseorang yang disayangi. Ada juga arah Leo akan berpindah partner, berpindah rekan bisnis atau rekan kerja, pertukaran atau rolling. Yang tadinya Leo deket banget dengan seseorang, bisa saja di Januari dan seterusnya Leo nggak deket lagi dengan orang itu dan menemukan partnership yang baru atau kemitraan yang baru. Di awal Januari, Jupiter masih berada di houses ke-8 Leo. Aspektingnya di houses ke-5 ada Sun dan Mercury. Kalau selama ini Leo mengalami masalah kesehatan, ini masih akan tetap hingga April 2023. Namun karena Jupiter di houses ke-8, sebenarnya Leo sudah menemukan obat yang cocok atau terapis yang cocok. Hanya saja memang Leo harus lebih sering-sering, harus lebih intens dalam konsultasi ke dokter atau mengkonsumsi obat ataupun vitamin yang sudah disarankan untuk kebutuhan tubuh Leo. Dan ini juga ada kaitannya dengan asmara dari Leo. Merkuri yang berada di houses ke-5, sepertinya asmara Leo ini meminta Leo untuk melegalkan. Ada beberapa komunikasi yang arahnya negosiasi untuk hubungan yang lebih baik atau hubungan yang lebih dipererat dengan misalnya pernikahan ataupun engagement. Di bulan Januari karena Sun menyoroti houses ke-5 ini, artinya Leo sudah cukup terang, sudah cukup jelas melihat kemana arah hubungan asmara yang Leo jalani selama ini. Ada juga masalah-masalah yang terkait dengan dokumen. Dokumen ini bisa saja dokumen masa kecil yang ditemukan atau dokumen masa pendidikan di masa remaja dulu yang sepertinya harus dikumpulkan untuk sebuah pembuktian, atau memang ini dibutuhkan untuk jenjang karir atau untuk rekanan dengan partner kerja yang baru. Atau jika ini ada kaitannya dengan pencalonan legislatif, maka ini ada kaitannya dengan pelengkapan dokumen-dokumen dan ini harus membuat Leo berkunjung ke sekolah lama atau bertemu dengan teman-teman lama atau guru-guru yang sudah lama banget nggak terhubung dengan Leo karena Leo membutuhkan lagi salinan-salinan ataupun berkas-berkas Leo. Uranus dan Rahu berada di houses ke-9 Leo. Ini menunjukkan bahwa Leo tidak begitu tertarik untuk mempelajari spiritualitas ataupun religius keagamaan. Masih ada ambisi, obsesi yang cukup kuat mendominasi Leo untuk hidup dalam kebebasan, dan ini bisa tidak terkendali juga dengan adanya energi Mars yang berada di houses ke-10 Leo. Juga Rahu dan Uranus ini membawa Leo terlibat dalam hubungan yang sifatnya ini bebas dan tidak mau terikat. Oposisi dari Rahu dan Uranus ini berada di houses ketiga Leo, di area komunikasi. Maka segala hal yang diinginkan Leo ini diselesaikan dengan cara negosiasi. Selama Leo masih menginginkan apapun yang Leo ingin pegang atau ingin genggam, maka Leo akan selalu mencari cara untuk negosiasi. Ini bisa saja terkait di asmara, kalaupun pasangan Leo minta putus atau menuntut Leo untuk sesuatu hal, maka Leo masih mengulur-ngulur waktu, kemudian masih negosiasi dengan cara Leo. Ada juga hal-hal terkait tentang peninggalan orang tua, warisan orang tua, atau sepanjang 2022 bulan April sampai nanti di April 2023 Leo mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang tua. Bisa saja ini bentuknya benda, properti, atau uang. Jadi dukungan orang tua juga cukup kuat dalam kehidupan Leo untuk karir, bisnis, pekerjaan, dan juga kebutuhan-kebutuhan finansial dari Leo. Dengan transitnya Saturnus di houses ke-7, maka hubungan pernikahan Leo di sini memang sangat didominasi oleh Leo sendiri atau figur orang tua. Jadi kalau Leo tidak bisa mendominasi hubungannya, tidak bisa memimpin hubungannya, maka akan ada
seseorang dalam wujud orang tua yang akan mengendalikan rumah tangga Leo. Misalnya Leo ingin bercerai, ini tidak bisa karena orang tua yang harus dihormati dalam hubungan pernikahan Leo dengan pasangannya. Atau hambatannya adalah izin pimpinan misalnya. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan kekuatan besar di luar dari kekuasaan Leo ataupun kemampuan Leo. Di bulan April, Jupiter akan transit in Aries, yaitu houses ke-9 Leo, bersama dengan Uranus, dan juga Rahu. Leo akan melakukan perjalanan singkat ataupun perjalanan keluar kota, atau mengunjungi orang-orang yang arahnya ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dikomunikasikan hanya dari telepon ataupun dari chat, tetapi harus bertemu langsung. Karena negosiasi ataupun pembicaraan dan mediasi ini harus bertatap muka. Sehingga ketika Jupiter transit in houses ke-9 Leo, Leo harus melakukan perjalanan. Dan ini juga mengarahkan Leo sangat berminat untuk menambah pendidikannya, keilmuannya. Ada kesempatan Leo untuk melanjutkan pendidikan di bidang akademisi. Jadi untuk adik-adik Leo yang galau nantinya pada saat bulan April 2023, bingung apakah selesai lulus sekolah melanjutkan kuliah atau bekerja, maka di sini Leo Ascendant mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Ini bisa saja arahnya mendapatkan beasiswa ataupun bantuan dari pihak-pihak yang mendukung pendidikan dari Leo Ascendant. Untuk Leo Sun juga bisa merasakan energi ini nantinya. Namun karena adanya Rahu di houses ke-9, ini bisa membuat Leo ditawarkan pekerjaan, jadi antara ambisi apakah meneruskan pendidikan ataukah bekerja. Karena Rahu ini bisa mengganggu konsentrasi Leo dalam melanjutkan pendidikan. Tapi jangan khawatir karena ini masih awal-awal. Nantinya ketika Rahu transit ke houses ke-8 Leo, maka Leo akan lebih kuat energinya dan lebih bisa mengendalikan antara pendidikan dan juga pekerjaan Leo. Ada juga kesempatan Leo untuk bekerja di luar negeri karena Rahu berada di houses ke-9. Apakah ini kesempatan ataukah memang Leo yang berminat untuk bekerja di luar negeri? Atau Leo akan terhubung dengan orang asing? Namun karena oposisinya Ketu di houses ke-3, maka ada juga komunikasi Leo dengan orang asing melalui media sosial. Atau ketika Leo berada di negara asing, maka hanya media sosial ataupun media telepon yang bisa menghubungkan Leo berkomunikasi dengan teman-teman ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Namun Ketu di houses ke-3 ini juga menggambarkan Leo kurang komunikatif, lebih banyak diem pada periode April 2022 sampai nanti di Oktober 2023. Oke, sekarang kita lanjut untuk bulan Mei 2023 hingga September 2023. Tetap fokus di angka 5 ya teman-teman, itu adalah ascendant dari Leo. Sebelum Ketu dan Rahu transit, di awal Mei terjadi multi conjunction di Aries, yaitu houses ke-9 Leo. Merkuri, Sun, Uranus, Rahu, dan Jupiter berada dalam satu houses. Situasi ini akan membuat Leo bingung apa yang harus dilakukan terhadap langkah ke depan terkait dengan profesi, karir, atau jabatan, dan juga terkait dengan pendidikan. Nah, ini juga mengarahkan adanya situasi warisan yang harus diselesaikan dan mungkin ini bisa sampai ke jalur hukum. Tapi kalau di masa sebelumnya Leo mengalami beberapa masalah terkait tentang warisan ataupun wasiat dari orang tua dan masalah itu nggak selesai-selesai, maka di bulan Mei awal 2023 akan ada titik terang. Atau bisa saja ini adalah keputusan dari pengadilan terkait tentang gugatan ataupun masalah hukum di masa sebelumnya yang sudah diperjuangkan. Dengan adanya Merkuri, salah satu dari planet multi conjunction di awal Mei 2023 ini,
aspecting dari Merkuri ke houses ke-11. Ada Venus di houses ke-11, aspecting juga di area keuangan. Ini menggambarkan Leo akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, atau bisa saja Leo akan mendapatkan properti atau benda berharga dari terjadinya multi conjunction ini. Pada saat itu, Mars juga berada di houses ke-12 Leo. Mars ini adalah energi warrior. Jadi memang penyelesaiannya di sini dengan perjuangan, dengan bertarung ya. Tarung saya katakan di sini ya bisa saja dalam kompetisi ataupun di pengadilan. Karena Uranus dan Rahu juga areanya adalah area masalah hukum ataupun pengadilan. Untuk asmara single Leo pada periode Mei hingga September, ada loyalitas Leo terhadap pasangannya. Ini ada kaitannya dengan pemberian Leo. Bisa saja Leo memberikan pasangannya benda-benda berharga dan sangat loyal, menghabiskan banyak uang dalam lingkup asmara dan juga percintaannya. Sebagian Leo juga akan mendapatkan bantuan dari pasangannya sendiri di area keuangan Leo. Pada periode ini juga, karena Venus berada di houses ke-11, ada peluang Leo untuk menikah. Sehingga harus mengeluarkan uang untuk biaya resepsi pernikahan tentunya. Neptunus sudah berada di houses ke-8 Leo. Neptunus bergerak ke houses ke-8 Leo ini sejak bulan Februari ya, tadi saya lupa sampaikan. Neptunus yang berada di Pisces di houses ke-8 ini akan membawa Leo ke arah pemahaman spiritualitas. Leo ingin berubah atau merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik atau jalur yang lebih benar atau kehidupan yang lebih sehat. Sehingga ini akan berdampak dalam hubungan relationship Leo. Bisa Leo akan mengambil langkah untuk meresmikan relationship-nya ataupun hubungan berpacaran menjadi pernikahan. Tetapi bisa saja Leo di sini akan mengambil jalan untuk berpisah atau putus karena Leo ingin kembali balik lagi ke zona aman. Untuk meningkatkan pemasukan karena Jupiter berada di houses ke-9, aspektingnya di area houses ke-5, maka Leo harus memanfaatkan popularitasnya, harus memanfaatkan subscriber ataupun followernya. Kalaupun Leo tidak memanfaatkan itu ya ini otomatis subscriber ataupun follower dari Leo akan membuat Leo mendapatkan pemasukan tambahan. Jadi Leo juga harus siap terhubung dengan publik dan sosial, berkomunikasi secara tatap muka langsung dengan klien ataupun customer-customer dari Leo. Media sosial akan sangat menguntungkan pada periode ini bagi Leo. Tetapi hati-hati Leo dalam melakukan interaksi atau komunikasi di media sosial karena Rahu dan Uranus ini masih berada di houses ke-9 Leo. Jadi terlihat bahwa di sini Leo baru belajar pengalaman baru. Pluto berada di area hidden enemy. Jadi musuh dalam selimut Leo adalah orang-orang yang terdekat, pengagum, ataupun fansnya dari Leo sendiri. Kalau Leo bekerja sebagai pemimpin, maka hidden enemy-nya adalah karyawan Leo sendiri atau asisten-asisten Leo. Kemudian untuk Oktober dan November 2023, Ketu sudah berada di houses ke-4 Leo, oposisi dengan Rahu di houses ke-8 Leo. Rahu di houses ke-8 bersama dengan Neptunus, jadi pergerakan Rahu diawasi oleh spiritualitas Neptunus. Leo akan merasa takut akan Tuhan, takut akan dosa, kayak merasa diawasi terus ketika melakukan hal-hal yang terkait dengan ambisi, obsesi. Jadi seperti ada rasa nggak nyaman melakukan hal-hal yang bertentangan. Bukannya ada orang lain yang mengawasi, tetapi alam yang mengawasi karena Neptunus ini adalah energi universe dan spiritualitas. Penolakan-penolakan ini sebenarnya datang dari dalam diri Leo sendiri. Dan situasi ini bisa terjadi hingga 1 tahun ke depan hingga 2024. Kemudian Uranus Jupiter berada di houses ke-9 Leo.
Maka di sini Leo sudah semakin jelas fokusnya, apakah mengejar pendidikan, akademisi, ataukah karir. Kalaupun Leo sudah terlanjur mengambil dua opsi, akademisi atau pendidikan ataupun karir, maka di sini Leo sudah bisa lebih stabil menjalaninya. Walaupun Uranus ini bisa saja nanti memutus atau merusak perjuangan Leo, tapi jangan khawatir, Jupiter ini adalah keberuntungan, bimbingan, dan Leo akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh Leo. Di bulan Oktober, Venus berada di ascendant Leo, aspektingnya di area keuangan, perjalanan, kemudian di area komunikasi dan korespondensi. Kemungkinan Leo akan menambah aset benda bergerak, mobil, motor misalnya pada periode Oktober ini. Dan bisa saja ini terjadi penyelesaian dari masalah hutang piutang Leo. Mars yang berada di houses ketiga dengan adanya Ketu dan Moon ini membawa emosional yang terpendam seperti api dalam sekam. Leo pengennya berontak, marah, tetapi karena ada Ketu, kalau Leo mengambil tindakan keras dan tegas, maka pasti Leo sudah bisa tahu konsekuensinya bisa berdampak panjang dalam kehidupan Leo. Jadi saya lihat ini emosional yang terpendam, kekuatan yang terpendam. Sebenarnya Leo mampu untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu, tetapi Leo memilih untuk tidak melakukannya. Ini ada kaitannya dengan cinta. Ada kemarahan, emosi di dalam hubungan rumah tangga, karena Leo pengennya memimpin. Leo itu dominan banget selama Saturnus berada di houses ketujuh Leo. Jadi kalaupun ada peran orang lain yang masuk dalam rumah tangga Leo, maka ini bisa terjadi keributan ataupun pertengkaran. Bisa saja saudara laki-laki di sini akan mengambil peran dalam rumah tangga Leo. Atau ada beberapa keributan dengan saudara laki-laki di dalam keluarga Leo. Namun karena Ketu sudah berada di houses keempat Leo, maka pertimbangan Leo di sini adalah ibu. Kalau mikirin ibu, maka Leo akan lebih memilih untuk tidak bertengkar. Dan Ketu di houses keempat ini juga menggambarkan bisa saja ada berita kemalangan pada periode Oktober dan November. Untuk menambah pemasukan Leo, Jupiter berada di houses ke-9, Leo masih bisa meneruskan untuk melakukan pekerjaan edukasi atau mengajar. Prosesi mengajar akan membawa income tambahan untuk Leo. Karena Merkuri dan Sun berada di houses kedua Leo, maka pada periode ini akan penuh dengan komunikasi, negosiasi, dan Leo akan terhubung dengan pemerintahan. Ini ada kaitannya dengan penyelesaian masalah-masalah dokumen. Tetapi karena ini di houses kedua, ini arahnya adalah Leo akan mendapatkan pendapatan tambahan jika Leo bekerjanya juga sebagai agent atau travel. Jadi untuk sebagian Leo yang usaha sampingannya travel atau agency, maka di sini bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam bisnis-bisnis ini banyak pun yang Leo ciptakan, harus Leo juga ikut terjun langsung ke lapangan. Jadi tidak bisa mempercayai orang lain 90%, tetapi Leo hanya bisa memberikan kepercayaan 10% terhadap orang-orang yang dipercaya Leo di bidang keuangan ataupun bisnis Leo. Terkadang pimpinan juga akan sangat dominan pada periode ini karena aspekting dari Saturnus juga masih ada di houses ke-6. Terkadang Leo solid dengan pimpinan ataupun figur bapak, tetapi terkadang juga terjadi clash. Karena entah ini Leo ataupun orang yang terhubung dengan Leo ingin mengendalikan satu dengan yang lainnya. Venus yang berada di ascendant Leo ini membawa popularitas, membawa orang-orang sebagai pengagum Leo ini muncul ke permukaan. Dan ada juga arahnya Leo mengagumi seseorang pada periode ini. Dan saya lihat bisa terrealisasi dengan komunikasi. Keinginan Leo untuk menikah juga ada, saya lihat pada periode Oktober dan November ini. Rencana-rencana perjalanan juga sudah dibuat pada periode ini dengan pembayaran cash di depan.
Leo juga akan mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen pada periode Oktober dan November, tentunya akan mengeluarkan uang juga untuk dokumen-dokumen ini. Sebagian Leo juga akan ada terlibat dengan bisnis negara asing, jadi bisa saja kamu buka toko, kemudian kamu belanjanya dari luar negeri, atau bahan dasar dari produk kamu ini harus dijemput atau dibeli ke luar negeri. Pada periode ini Leo juga akan sangat tertarik membeli benda-benda spiritual. Kemudian untuk Desember 2023, Merkuri retrograde di houses kelima juga, jadi hampir mirip dengan akhir tahun 2022. Ada perjalanan, ada penyelesaian terkait dengan dokumen-dokumen penting ataupun tutup buku, dan agak sedikit merepotkan juga karena satu sisi Leo harus melakukan perjalanan dengan keluarga dalam rangka vacation. Venus berada di houses ketiga, pasangan Leo di sini sangat mengerti. Leo bersama dengan seseorang yang sangat komunikatif, penyayang, dan juga membantu Leo dari keuangan Leo. Atau jika Leo memiliki masalah finansial, maka Leo di sini terbantu oleh pasangannya. Mars dan Sun berada di houses keempat. Pada periode ini ada pertengkaran dengan figur ibu atau keluarga dari ibu atau adik-beradik. Kemudian Merkuri dan Moon berada di houses kelima. Ini lebih ke arah kalau teman-teman Leo belum menikah, maka ini ada ketidakrestuan dari orang tua terhadap pasangan dari Leo. Jadi tidak diterima nih calon yang diperkenalkan Leo kepada keluarga, dan ini bisa menimbulkan beberapa clash dengan keluarga Leo. Dan aspektingnya Jupiter di houses ke-9. Jadi Leo ini antara ingin mengikuti keinginannya dengan pergi bersama dengan seseorang ini, seperti memutuskan hubungan kekeluargaan, bisa saja dengan kerabat ya, atau Leo harus backstreet ya, artinya menjalin hubungan diam-diam dulu. Rahu dan Neptunus yang berada di houses ke-8, aspektingnya ke houses kedua, akan ada pembiayaan untuk masalah kesehatan Leo atau terkait dengan transformasi diri. Ada keinginan Leo untuk berubah secara fisik, dan ini akan membawa Leo untuk nabung banyak uang, irit banget untuk melakukan perubahan ini. Ambisinya cukup kuat, sehingga ada keinginan Leo untuk berubah secara totalitas. Apakah ini dari area kenyamanan, kendaraan, ataupun tempat tinggal. Untuk pemasukan tambahan masih juga didapat dari area travel, perjalanan atau agensi, atau mengajar. Ketu berada di houses kedua, maka ini ada kaitannya dengan suara, musik, lagu. Bisa saja Leo di sini akan tertarik untuk menciptakan sebuah lagu, syair, atau mempelajari ilmu sastra, astrologi atau astronomi, atau ilmu-ilmu spirit lainnya. Dan di sini juga saya lihat arahnya Leo akan tertarik dengan alat musik. Leo akan tertarik dengan alat musik. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini untuk Leo sepanjang tahun 2023. Semoga bacaan ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin dibacakan secara personal berbayar sepanjang 2023, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia, ada nomor WhatsApp saya di sana, atau ke channel Kak Tika, atau ke channel New Crystal Tarot Reader. Di setiap video-video di channel itu ada nomor WhatsApp saya yang bisa dihubungi. Teman-teman juga bisa join membership di channel New Crystal Tarot Indonesia. Saya juga nantinya akan bacakan untuk 2023 melalui kartu tarot. Jadi teman-teman bisa korelasikan nih antara bacaan Vedic dan juga kartu tarot. Semoga bacaan ini bermanfaat. Nantinya kalau ada tambahan saya juga akan share ke channel ini. Jadi jangan lupa di subscribe dan notifikasinya diaktifin ya. Karena peraturan dari YouTube, notifikasi bisa nonaktif sendiri kalau teman-teman jarang singgah di video-video di channel ini. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman. Sampai jumpa.